Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Aryani dari kelas 2A dan 4 dengan NIM 231524+05. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami, yaitu kelompok 4 dengan topik Sealer atau pseudocode compiler. Alasan mengapa kami mengambil topik ini karena pengalaman kami di semester 1, di mana kami sering menggunakan pseudocode. Namun, pada saat itu kami kesulitan memastikan apakah pseudocode yang kami buat itu sudah benar atau tidak gitu. Seperti kita menggunakan compiler di DeVC untuk bahasa C. Alasannya pseudocode ini tuh nggak punya compiler secara pasti gitu, karena bahasa pseudocode ini tuh bisa dibilang memiliki karakteristiknya masing-masing gitu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat pseudocode compiler ini. Compiler sendiri memiliki beberapa tahapan proses kompilasi, yaitu analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, optimasi kode, dan juga generasi kode mesin. Akan tetapi, pada tugas kali ini, kami membuat 3 analisis saja, yaitu analisis leksikal, analisis sintaksis, dan juga analisis semantik. Selanjutnya, pada penerapan paradigma pemrograman, proyek ini menggunakan paradigma imperatif dan juga prosedural, di mana paradigma imperatif ini menginstruksikan langkah-langkah eksplisit dalam program, sementara prosedural memecah kode-kode menjadi fungsi-fungsi terpisah untuk modularitas. Bisa kita lihat dalam file parse.rs ini, kita lihat di bawah itu ada fungsi yang menyatakan untuk memulai parse. Selanjutnya ada fungsi parse statement, lalu fungsi untuk parse assignment, lalu untuk fungsi untuk parse deklarasi variabel, dan fungsi lainnya yang ada bisa dilihat lagi ke bawahnya. Selanjutnya, pada proyek ini kita menggunakan konsep paradigma OOP, yakni menggunakan struktur data untuk mengumpulkan data dan fungsi yang relevan. Bisa kita lihat dalam ini ada implementasi parse. Oke, selanjutnya ada penerapan prinsip tipe data dan keamanan type. Tipe data diterapkan dengan menggunakan tipe data yang tepat, seperti token type, yakni di mana dia akan menentukan jenis tokennya gitu. Selanjutnya ada ISTnode, di mana dia akan menyimpan value untuk not abstract yang disimpan di pastrinya. Selanjutnya, ada penerapan prinsip enkapsulasi. Enkapsulasi diterapkan dengan menyembunyikan atribut seperti tokens dalam parser dan hanya mengaksesnya melalui metode publik. Hal ini menjaga integritas data dan memberikan fleksibilitas dalam perubahan internal tanpa memengaruhi bagian lain dari kode. Selanjutnya, penerapan prinsip modularitas bisa dilihat sendiri bahwa kode dibagi menjadi beberapa modul-modul yang dimana ini dapat membuat kode lebih mudah dibaca, diuji, dan dipelihara. Selanjutnya, karena prinsipnya sudah modularitas, maka konsistensi dari penulisannya sendiri dari setiap kode yang sudah ada membuat kode ini meningkatkan keterbacaan, seperti pada komentar-komentar seperti ini, agar pemeliharaan kode lebih mudah lagi gitu untuk dilakukan. Selanjutnya, ada penanganan kesalahan atau error handling. Di sini kita menggunakan karena bahasa Rust, jadi dia ada ininya sendiri, yaitu panic dan juga result. Yang dimana ini tuh untuk menangani kesalahan secara elegan tanpa menghentikan eksekusi program. Yang maksud dari ini tuh untuk memastikan aplikasi tetap stabil meski terjadi kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapannya, yaitu pertama tuh dari token RS dulu. Di sini program itu akan mendefinisikan jenis token yang digunakan dalam parser dan juga parser. Selanjutnya,
eh, akan masuk ke Lexer RS, di mana pada ini adalah pada file ini mengandung kode atau lexer yang memecahkan kode sumber jadi tokenisasi gitu ya. Selanjutnya, eh, ada parse RS yang dimana ini tuh akan mengandung kode-kodenya itu buat di parser gitu. Apa aja gitu. Dan saat kita coba di sini itu sebelumnya tuh ada kan kita masuk dulu ke SRC-nya. Lalu ada yang namanya tuh pseudocode test, di mana isi dari pseudocode test ini tuh adalah file-file yang untuk pengujian gitu. Misalkan kita lihat isi file dari deklarasi pseudocode. Ini deklarasinya, lalu kita lihat file yang program pseudocode. Nah, kita coba file yang program pseudocode ini tuh dijalankan gitu. Apakah hasilnya tuh akan seperti apa? Ini kita bisa lihat dimana kan tadi tuh ada deklarasi akan masuk ke spesial. Karena kalau misalkan di bahasa sih kan deklarasi itu yang atasnya gitulah. I, N itu sebagai integer, kita bisa lihat di sini I-nya itu identifier, komanya itu sebagai spesial, dan N-nya juga identifier. Lalu titik dua di sini itu sebagai deklarasi ya, pendeklarasian. Spesial, lalu integer itu type-nya. Seperti main kalau dalam bahasa C. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan karena saya juga belum terlalu paham tentang materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.